Teman-teman, ini yang namanya koloni lebah itama, Trigona itama. Ada. Ini ciri koloni yang sehat itu seperti ini ya. Lebahnya aktif tuh, lihat. Mantap. Lebahnya aktif, koloninya banyak, ada keluar masuk di corongnya, pintu masuk. Tersedia madunya ada ya. Ini udah mulai bikin kantong-kantong madu tuh, belum ada yang belum disegel. Propolis, sorry, ada bipolennya ada, sampai telurnya naik ke atas ya. Naik ke atas. Telur juga. Ini ciri-ciri koloni yang super. Telurnya naik ke atas, terus ketersian. Ini polennya banyak sekali ya. Ada beberapa tuh. Agak munduran aja kan. Ini juga polen. Gitu. No. Kita bersihkan saja dulu. Nanti kita evaluasi di akhir. Ini penampakannya. Ini salah satu temuan kita juga nih selama mengunjungi budidaya lebah kelompok. Dan ini mayoritas resin nangka. Apakah ini jamur atau Resin. apa, nanti kita cek ya. Ini kayaknya kita juga baru nemu nih kasus kayak gini, kita amankan saja dulu, takutnya jamur. Wah, yang ini udah parah nih. Tuh. Jamur karena Jamur. mungkin lembab. Oke, kita nanti evaluasi. Pasti Koloninya ini super ya, super ya. Banyak sekali. Kang Apang sudah menyerah, sudah selamat. rame-rame. Oke. Harus hati-hati ya. Karena khawatir madunya itu pecah. Nanti teman-teman ketika buka plastik itu seperti ini ya, pelan-pelan, takut madunya pecah tuh. Itu Pecah sudah. Kalau dari alam juga banyak bisa kita pindahin. Bisa dibuat lock-lock sederhana pakai papan. Misalkan seperti ini ya, ada papan, dikasih tutup, Pemisah. Kenapa ini dikasih pemisah, Kang? Ini untuk itu, biar di sini telur bisa, biar tidak terlalu luas. Ini ada ratu Karena juga. Oh iya tuh ratunya tuh. Madu. Jadi teman-teman ketika memancing ini ya resi tuh Hama. Ada ini juga. Nah ini yang kering gini buang aja, biar diperbarui. Jadi mereka nanti proteksinya diperbarui tuh, dibuang aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gendis, sobat alam. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan di awal tahun dengan melakukan kunjungan atau monitoring ke dampingan-dampingan kita yang kemarin ikut bimbingan ya. Bimbingan kita di Rumpin ada sekitar 10 kelompok. Nah, pertama yang kita kunjungin dulu adalah di Desa Kertajaya ya. Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin. Dulu Kang Sam berapa orang di Kertajaya? Satu orang ya. Nah, dulu sejarahnya Kang Sam adalah binaan kita yang asli Rumpin di Desa Kertajaya. Beliau membentuk kelompok usaha di desanya sebanyak 1 kelompok. Dulu kan sempat dikasih modal usaha oleh Kementerian Kehutanan, kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan mendapatkan 2 stuk lebah itama dan 3 stuk blaviset sejak bulan September, kalau nggak salah September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lebih ya, 4 bulan lebih. Kita biarkan mereka bereksperimen dengan lingkungannya, dengan vegetasinya. Kalau nggak salah ada berapa kali dipanen? Oh, ini baru 1 kali. 1 kali. Yang satu lagi? Belum. Berarti pernah 1 kali dipanen yang utama ya? Iya. Kalau yang levisep? Belum. Kalau yang levisep sekarang ada berapa? Sekitar ada 9. Oh, berarti nambah ya, dari 3 nambah 6 jadi 9. Oke. Itu yang 6 beli, ngambil di alam apa gimana? Ambil dari alam. Dari itu banyak binonggu. Oh, berarti secara sumber daya di sini memadai ya. Iya. Terus dari cara pengambilan koloni masukin ke setup itu belajar ilmunya dulu di pelatihan diaplikasikan, atau sempat belajar lagi yang di sumber-sumber yang lain gitu. Jadi lebih lebih menguasai apa gitu. Untuk pelatihan pemecahan koloni
pertama kan apa diajarkan juga di Pusgendri ketika pelatihan, terus diperdalam ketika di lapangan sama Kang Rujaya. Pas sempat kesini Kang Wijaya? Sempat. Untuk saat ini sudah terbit ya, SK kelompok sudah terbit di desa. Kalau halal udah keluar Belum dicek sih. pas sedang proses pengajuannya. Berarti untuk secara regulasi teman-teman di kelompok desa Kertajaya ini sudah hampir lengkap ya, tinggal nunggu proses terbit halal, sedang proses pengajuan. Koloninya nanti kita cek perkembangan selama 4 bulan ini. Untuk perawatan setiap berapa hari sekali Kang? Untuk perawatan 1 hari sekali, dicek kalau misalkan ada semut atau ada Setiap 1 hari sekali. ada cicak. Terakhir panen di bulan apa? Bulan November akhir. November. Itu untuk konsumsi sendiri atau udah mulai berwirausaha? Sebagian ada yang mesen sekitar 200 miliar. Oke, berarti udah pernah melakukan transaksi ya. Berarti secara tidak langsung Kang Sam udah bisa mulai berjualan lah gitu. Intinya madunya udah produktif. Dulu pertama datang, untuk kita bahas yang Levisep dulu. Yang Levisep itu kondisi koloninya seperti apa Kang? Apakah telurnya banyak, udah ada madunya di struknya itu apa gitu? Ada untuk Levisep pertama ada 1 yang telurnya banyak, tapi belum ada madu. 1 lagi telur tua aja, ada dan belum ada madu. Belum ada madu. Sekarang udah terlihat perkembangannya ya. Oke, nanti kita cek koloni Levisepnya. Terus untuk yang Itama kan ada 2 nih. Dua-duanya gimana kondisinya pas pertama datang? Pas pertama datang, sebelumnya yang kotak 1 lagi itu belum naik topping. Oh, baru long sama topping ya? Belum naik lagi. Berarti belum ada resin, masih kosong gitu kan? Oke, masih kosongan. Dan 1 lagi baru ada sedikit tadinya. Oh ya, 1 lagi udah mulai naik. Intinya pas datang ke sini tuh masih sekarang masih ada yang masih hidup berkabut kan? Oke. Baik teman-teman, itu secara singkat proses dari pelatihan kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan khususnya Pusgendri dan Balai P2SD Balai 3. Itu kemarin kita di bulan Agustus BIMTEK selama 3 hari untuk dasar-dasar budidaya lebah madunya, dan di bulan September kita selama 3 hari BIMTEK mengenai pembentukan kelola usahanya. Jadi secara keilmuan masih kegambar kan? Masih kegambar. Masih ya kegambar ya, madu tuh kayak gimana, ngerawatnya, terus ngejualnya. Nah, kalau Akang yang baju biru nih siapa nih? Kenalan dulu dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya selaku Ketua Asosiasi Muda Lebah Madu di wilayah Kecamatan Rumpin, yang mana saya kepanjangan tangan dari kelompok-kelompok yang sudah ada. Dari 10 kelompok ini yang alhamdulillah pada saat ini mulai berkembang dan terus bertambah, terutama di Levisep ya. Dan di Itama pun yang tadinya belum ada madu, yang sekarang alhamdulillah madu itu sudah naik topping dan sudah mulai ada yang sudah mulai dipanen dan sudah mulai ada perkembangan yang lebih bagus. Kalau untuk Pak Ketua nih, harapannya ke depan dengan adanya, ini kan ada beberapa kelompok ya teman-teman, ada kelompok yang di Sakarya ya, ada desa-desa yang lainnya juga. Mungkin ke depan nanti Rumpin itu punya bahasa kasarnya kadar-kadar muda yang berbudidaya lebah madu, terus secara tidak langsung kan merawat lingkungannya ya, menjaga vegetasinya, menjaga lingkungannya, bahkan ada yang sampai tanam-tanam bibit pohon ya untuk kebutuhan resin gitu kan, secara tidak langsung tanpa kita suruh gitu kan, dari unsur pemerintah, misalkan dari unsur organisasi, tidak ada program khusus untuk penanaman gitu kan dalam rangka melestarikan hutan. Tapi Kang Sam, selama beberapa bulan ini merasa nggak sih si hutan itu penting gitu? Sangat merasa, karena apa ya,
mau masih lok madu itu nggak bisa berkembang, nggak bisa nyari makan atau apa. Salah satunya yang paling terlihat itu yang paling terlihat ketika bunga kurang itu kadang-kadang yang lepisep suka nyerang. Oh gitu. Oh berarti ada saling serang koloni. Iya. Oke. Jadi itu berpengaruh sangat. Setelah mengikuti ini buat Kang siapa namanya tadi, Kang Samsudin sama Kang Apang ya, Kang Aboholis kalau kita sebutnya Kang Apang di sini. Ada perubahan mindset nggak ketika melakukan kegiatan-kegiatan ini gitu, yang tadinya oh ya tebak madu taunya madu gitu, setelah di lapangan bahasanya apa ya, setelah di lapangan kita tuh kan ngerawat tanaman, terus memelihara lebah, itu pelan-pelan kita tuh jadi peduli ke alam sekitar gitu, terutama di pelestarian alam sama hutannya. Kang Sam dulu gimana? Sudah terubahkah mindsetnya apa gimana? Untuk mindset berubah total, total. Yang tadinya apa ya, merawat alam itu cuman menanam gitu, menanam pohon. Adanya apa buat kita gitu kan, selain angin doang, angin sejuk. Iya. Teori biasa di sekolah ya, tanam pohon, dapat kesejukan. Sekarang mah ada hasilnya. Gitu. Dengan adanya madu, jadi ada kegiatan juga. Terus di waktu luang nggak bisa sambil belajar. Makin ternyata apa, merawat madu itu nggak mudah dan menghasilkan gitu, berpotensi bisa. Rencananya ke depan ketika sudah mulai tadi kan udah mulai panen, udah ada orderan juga yang beli. Rencananya ke depan mau mengembangkan usahanya seperti apa, Kang? Mau bikin brand, bikin kemasan apa gimana? Untuk brand kita sudah ada madu. Oke, berarti ya. perizinan udah ada ya, Iya. brand udah punya. Oke, terus? Dan untuk pengembangan soalnya nanti ditata, masih cukup lah dibikin tata sampai belakang juga masih ada, dikembangkan lebih maksimal. Kalau dari Kang apa secara mindset perubahan cara berpikir tentang hutan itu semenjak melakukan aktivitas seperti itu seperti apa? Sebenarnya di madu ini kita memanfaatkan lingkungan sebenarnya, ditambah tidak merusak alam juga. Jadi yang tadinya awal kita hanya untuk menanam, diambil buah ataupun apa, sekarang itu kita memanfaatkan alam, memanfaatkan lingkungan, vegetasi untuk bisa berpenghasilan. Contohnya itu kita mengembangbiakan di jenis madu itu. Karena apa? Madu itu tidak merusak alam, yang pertama. Yang kedua, kita sadar akan lingkungan juga. Yang ketiga, di balik semua itu tentunya ujung-ujungnya yang pasti kita berpenghasilan. Itu sih. Nah, di situ. Dan awalnya pun kita dari kelompok-kelompok budidaya madu ini kan awalnya tidak tahu bahwa madu itu cuma ada satu jenis. Yang pertama yang nyengat saja seperti itu. Nah, pas kita pelatihan di Pusgenri, ternyata madu ini ada berbagai jenis dan berbagai untuk kebutuhan kita, kesehatan kita itu kan berbeda-beda. Setiap jenis pasti berbeda untuk kebutuhan di tubuh kita ini. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada Pusgenri P2SDM wilayah 3 yang telah membimbing kami dari bulan Agustus kemarin, yang alhamdulillah sampai saat ini kami masih eksis di Lebah Madu. Alhamdulillah. Kalau untuk lebahnya di Kang Apang aman, bertambah, apa kabur? Untuk lebah di saya bertambah. Yang bertambah itu tentunya di jenis Lepisea. Karena di jenis Itama di lokasi saya itu sudah pernah panen 3 kali. Oke, yang alhamdulillah panen pertama kita mendapatkan 700 mili. Oke. Yang kedua 500 dan yang ketiga 480. Yang alhamdulillah sekarang pun sudah mulai ada madunya lagi, karena di jenis Itama itu sarangnya tidak kita rusak, jadi lebih mudah dan lebih menarik lah di
jenis madu jenis Itama tersebut. Nah itu teman-teman semua tentang sekilas ya perjalanan. Mungkin nanti ikuti terus, kita akan coba kunjungan ke desa-desa yang lain. Banyak sekali mungkin pengalaman-pengalaman lapangan yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua, terutama yang mau mulai ya. Karena di kita banyak banget yang nanya, gimana ketika saya mau memulai, apa yang harus saya lakukan, beli bibitnya kemana gitu kan. Terus ketika yang udah punya ada beberapa kasus ini kenapa gitu. Nanti mungkin ke depan kita akan kupas tuntas gitu ya di lapangan. Sementara mungkin untuk sesi cerita dari mulai awal perjalanan sampai ke beberapa bulan terakhir ya, cukup sekian. Nanti kita lanjut, coba kita cek koloni-koloni yang sudah dipelihara oleh Kang Sam ya. Iya. Kang Sam, anggotanya ada sekitar berapa orang dulu waktu didaftarin ke desa? Yang didaftar ada 10. Ada sekitar 10 ya. Oke, jadi Kang Sam ini kan untuk berbasis kelompok itu ada beberapa orang, cuman sedang pada berhalangan tidak bisa hadir. Mungkin nanti kita coba explore ya. Koloni-koloni ada di sini, ada 2 jenis, ada Itama, ada Levisep. Kita lihat sejauh mana perkembangan koloninya dan bagaimana nanti cara-cara pemeliharaannya. Itu aja. Lanjut kita lihat. Oke, teman-teman, kita sekarang mau melakukan pengecekan ya ke koloni Itama yang pertama. Apa saja yang harus dicek ketika kita mau melihat koloni-koloni yang udah mulai berbudaya, khususnya di Kang Sam ya. Coba Kang Sam dipraktekkan bagaimana ketika memelihara harian atau memelihara rutin gitu. Kang Sam suka melakukan apa aja? Untuk memelihara harian biasanya suka dicek ada semut atau ada apa. Pengendalian hama ya? Ya, pengendalian hama yang pertama. Oke. Terus Kalau untuk semut di sini banyak gak? semut bisa dibilang banyak karena kan banyak pohon. Oh banyak pohon. Kamu terutama ini pohon-pohon buah ya? Iya, pohon buah semua. Lengkeng ya? Lengkeng, terus duku, nangka, dan yang lain. dan lainnya. Coba, biasanya hama yang suka datang apa aja di koloni? Yang paling sering itu cicak sama kadal. Oh iya, sama kadal ya. Oke. Mangga bisa dipraktekkan nggak? Kita cek ya. Dulu kita pernah ajarkan ketika BIMTEK apa saja yang dipelihara, bagaimana yang dipeliharanya itu, apa aja yang dipelihara. Mangga Kang Sam biar kita bisa praktekkan. Pertama setelah dicek sekeliling semut, dari semut dan cicak dibuka Darahnya tuh topinya, aman ya. rayap aman, dan dicek. Oh ini plastiknya udah lama ya? Udah lama. Udah mulai buram ya. Ya, Mungkin masih bagus. karena lembab. Ini ada sedikit jamur juga. Pelan-pelan. Takut masuk. Nah teman-teman, nanti ketika membuka plastik topping, hati-hati ya, takut madunya netes, mengundang hama, semut. Jadi nanti teman-teman bisa minta. Terus ketika membuka plastik jangan terlalu sering untuk menghindari stres lebah. Nah, kalau cuaca seperti ini nih agak enak ya, karena teduh, lebahnya nggak terlalu stres gitu. Mangga Kang Sam. Oh itu kuning-kuning apa? Propolis ya. Butolan, di polen. Makanan ratu. Sini aja. Jom. Nah teman-teman, ini yang namanya koloni lebah Itama, Trigona Itama. Ada. Ini ciri koloni yang sehat itu seperti ini ya. Lebahnya aktif tuh, lihat, mantap. Lebahnya aktif, koloninya banyak, ada keluar masuk di corongnya, pintu masuk. Tersedia madunya ada ya. Ini udah mulai bikin kantong-kantong madu tuh, ada yang belum disegel. Propolis, ada bipolennya ada, sampai telurnya naik ke atas ya. Ada telur juga. Ini ciri-ciri koloni yang super. Telurnya naik ke atas, terus ketersian. Ini polennya banyak sekali ya. Ada beberapa tuh. Agak munduran aja kan. Ini juga polen. Oh itu bipolennya banyak sekali. Terus nanti setelah kita bahas, kita lihat aja dulu.
Oke, ini kan banyak yang kuning-kuning. Iya. Dibersihkan aja Kang, diiris dulu pakai pisau, dikerok, terus dilap pakai tisu. Oh ini resin. Nah, dikumpulin aja nanti resinnya di satu tempat. Kita sambil cari dulu apakah bisa dipakai lagi atau nanti biar si lobanya yang ngambilin resinnya. Tanya itu kayaknya jamur. Ini banyak polennya ya. Kalau teman-teman kalau polen banyak berarti indikator di lingkungan sekitar lokasi budidaya Kang Samsudin banyak mengandung tanaman yang menghasilkan bipolen atau serbuk sari. Nah, ini salah satu tips perawatan untuk koloni. Ini kita lihat. Ini kita lihat banyak jamur ya. Jamur. Nanti kita evaluasi untuk mempercepat biar nggak terlalu stres lebahnya. No, kita bersihkan saja dulu. Nanti kita evaluasi di akhir. Ini penampakannya. Ini salah satu temuan kita juga nih selama mengunjungi budidaya lebah kelompok. Dan ini mayoritas resin nangka. Apakah ini jamur atau Resin. apa, nanti kita cek ya. Ini kayaknya kita juga baru nemu nih kasus kayak gini, kita amankan saja dulu, takutnya jamur. Oke teman-teman, itu ya, telurnya udah naik ke atas, udah bagus, telur mudanya udah nampak. Ini madu-madunya tuh belum pada disegel. Dari ketersediaan resin, ini resin masih pada basah ya teman-teman. Resin masih basah. Masih basah berarti masih resin-resin baru. Tapi polennya banyak. Oh, koloninya aktif banget tuh. Ini kita juga memperhatikan lingkungan ya, nggak terlalu terik. Jadi lebah juga nggak terlalu stres. Lingkungan sangat Sampai banyakin tuh anak ini. Kita amankan dulu. resin sini. Kamari. Tower. Polen. Asam. Ini biasanya polen warna oranye nih. Nih teman-teman, polen tuh kalau madu tuh bentuknya cair ya. Madu nanti kalau teman-teman panen madu disedot ya. Kalau ini kita udah perlihatkan di video-video sebelumnya cara panennya di alat sedot. Ini bentuk bipolen tuh, kayak terigu. Asam. Itu manis ini. Manis. Makanya kenapa biasanya bipolen itu warnanya orange nih, kayak seperti ini. Ini manis bipolen. Nah, manis kan? Kebetulan lagi musim kembang rendong. Kamu kalau bisa di sini kan dicorong lah, jadi bisa masuk keluar apa? Bagus dong. Nah, kalau udah mulai stres biarin dulu. Banyak. Nanti kita lap ya. Jadi nanti teman-teman, ini juga cuacanya sedang banyak musim hujan. Mungkin banyak sekali ini ya. Cuacanya cukup lembab, jadi ditakutkan itu jamur. Nah, paling nanti di ini aja Sak. Mandiri saja. Sampai tutup. Loh, koloninya udah mulai sayang. Udah mulai agresif ya. Kita biarin dulu. Nanti ditutup lagi aja. Terus kita lanjut cek ke koloni yang kedua. Nanti ini kita evaluasi karena ada temuan. Tapi untuk secara koloni, secara madu, bipolen, resin, telur itu bagus ya, aktif untuk jarak sekitar 4 bulan. Ini udah dikatakan koloninya bagus. Kalau misalkan cara garis besarnya
Kang Samsudin ini dari pertama koloni datang sampai sekarang udah pernah panen juga. Jadi bisa dikatakan budidayanya berhasil. Tinggal merawat. Nanti ada beberapa yang harus kita evaluasi supaya koloninya berlanjut. Oke, lanjut kita ke koloni yang kedua. Kalau yang pernah dipanen yang ini Kang Sam. Nah, Ini untuk cuacanya cukup sejuk ya. Banyak pohon rindang. Ini resinya tuh ya. Ini sengaja dipancing resinya Kang. Sengaja. Ya. Ini salah satu bentuk perlakuannya Kang Samsudin. Pohonnya itu ini sedikit, diiris sedikit tuh keluar resin untuk kebutuhan silbah. Karena nanti rebahnya ngambilin resinnya nih. ada resin pohon nangka. Mungkin aja. Oke, kita cek koloni yang kedua. Ini termasuk yang bagus tuh yang ini ya, udah pernah panen. Dan lumayan Oke, agresif. Kita cek. Coba dipraktekkan pemeliharaan rutinnya seperti apa, biar teman-teman juga bisa lihat. Untuk pemeliharaan rutin terutama yang Pernah kena rayap gak di dua koloni ini Kang? untuk rayap nggak ada, cuman Semut kayaknya ya. semut itu dominan. Iya, ya. Dan cicak, karena kan dekat pohon juga banyak cicak. Oh, gitu. Sip. Nah, Pakai APD. pakai APD dulu Kang Biar Samnya. aman. Oh iya, udah mulai agresif ya. Oke, coba. Nah, ini teman-teman kalau zoom aja sini, Kang, di zoom aja diputar. Nah, Siap. ini kalau misalkan udah kayak gini, ini kan udah blur ya. Kita susah untuk ngecek koloninya. Penting kalau misalkan kita, tapi selama blur ini kan udah sobek tuh, udah sobek-sobek. Jadi disarankan teman-teman agar diganti supaya si koloninya tetap aman. Karena takutnya kan sekarang udah musim hujan ya, takut air rembes karena belum dikasih atap. Takutnya nanti masuk air gitu, jadi lembab. Oke, kita cek. Tuh ini agak ngeri nih. Ini lumayan agresif. Agresif. Banyak kuning juga. Wah, yang ini udah parah nih. Tuh. Jamur, karena Jamur. mungkin lembab. Oke, kita nanti evaluasi. Harus diganti. Koloninya ini super ya? Super ya? Banyak sekali. Kang Apang sudah menyerah, sudah selamat. Rame-rame. Oke. Harus hati-hati ya. Mm. Karena khawatir madunya itu pecah. Nanti teman-teman ketika buka plastik itu seperti ini ya, pelan-pelan, takut madunya tercecap tuh. Itu tercecap. Pecah sudah. Ya biarin aja, kita lihat aja dulu. Nanti bisa dipelihara. Pecah madu. Pecah madunya. Ambil nih. Udah ambil Di madu. Pak Gunting lah ngerinya. Gunting aja. Gunting. Nah ini teman-teman termasuk ini di zoom aja Kang. Tuh lihat ya, madunya udah pada disegel banyak banget tuh. Kantong-kantong madunya besar-besar. Ini madunya udah disegel. Kalau untuk pemanenan ini bisa 1/2 kilo ada nih. Tuh bipolnya pelan-pelan Kang. Apalagi sekarang lagi musim bunga rendong tuh. Sekitar 100 meter. Itu yang 50 meteran. ungu ya. Dicabut ya Kang. Cabut ya Sam. Nah, diangkat aja. Nah, diangkat aja Sam. Nah, cuma rezeki. Oke nih teman-teman sama ya. Berarti kasusnya yang tadi itu bukan getah nangka tadi apa ya, warna kuning, dikiranya apa gitu. Ini harus dibersihkan, banyak banget jamurnya, tapi untuk di sekitar kantong madu aman ya. Nanti itu yang kayak gitu dipotong bisa. Tadi pecah tuh. Gak apa-apa, biar dia di ini. Tapi nanti dipantaunya agak sering ya, soalnya ada ini takut ada Jamur. semut masuk. Oke, nah ini diiris aja, dibersihin nih, biar nanti dia disegel lagi. Nah dibersihin aja. Jadi enaknya Itama itu seperti ini. Nah, madu. Madunya itu sudah berkantong seperti ini nih. Kantong-kantong. Kita lihat. Madunya mantap. Manis? Ini kayu nangka.
Madunya mantep nih. Karena banyak ini. Nah, ini yang mungkin pahit nih teman-teman. Ada singkong. Singkong. Jadi kalau tanamannya itu ada singkong, nanti bunga singkong itu pahit ya. Biasanya madunya itu pahit karena di kita di farm itu ada levisep yang berada di kebun singkong, itu pahit madunya. Ini apa kan? Ini anak kecil. Tanggal apa? Kan diganti juga sampai tinggal di. Nah, ini salah satu bentuk perlakuannya teman-teman. Kalau misalkan si kotaknya lembab, ada jamurnya, kita bersihkan. Jadi selain perawatan harian, ketika terjadi temuan seperti ini, kasus seperti ini, nanti teman-teman harus cermat juga supaya koloninya nanti nggak terserang penyakit. Kalau sedang musim hujan seperti ini, banyak banget jamur. Nah, nanti dibersihin dulu, di reset ulang, tapi jangan sampai si kantong madunya pada terganggu ya, pecah. Jamur tuh ya, bisa dilihat tuh. Sayang ini resinnya bagus, resin baru tapi kuning-kuning tuh jamur kayaknya. Soalnya si warna kuningnya itu sampai ke keluar keluar penutup si toppingnya. Polen juga banyak. Untuk hasilnya polennya bagus. Coba kita rasain polen yang kotak ini ya. Ini mah asam. Pada satu lingkungan ya, bisa gitu ya. Unik nih. Banyak madu. Di ini aja dibersihin ininya, jangan ditutup, nanti dilanjut. Soalnya agak lama nih. Intinya kita udah menemukan 2 kasus di 2 log ini, sama-sama berjamur. Kurang lebih kalau teman-teman sering diperiksa, makanya kenapa harus bening, karena biar kelihatan dari luar. Jadi terlihat dari luar kondisinya seperti apa, nanti apa yang harus dilakukan, pemeliharaan apa yang harus dilakukan teman-teman itu bisa diputuskan oleh teman-teman. Apakah dibersihkan atau cukup disapu-sapu dari debu, dari hama, atau cukup ditengok aja. Jadi nanti untuk membuka plastik ini sebetulnya jangan sering-sering. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus bisa jeli dalam memelihara koloninya, karena nih sayang banget kalau dibiarin jamurnya, takutnya makin meluas, si lebahnya nggak betah, bisa kabur. Nanti nih, coba kesini di zoom tuh, jamurnya banyak banget. Ini karena salah satu faktor cuaca lembab. Nah, udah bening. Udah kelihatan. Jadi enaknya pakai nikah itu seperti ini, bening terlihat.
Nanti berarti tugas untuk Kang Sam membersihkan jamur di kedua koloni yang utama ya. Nanti kita cek di koloni jenis lebah yang lain. Tapi secara garis besar ini udah termasuk aman sejak pertama datang di 4 bulan yang lalu, 3 bulan lebih lah. Kang Samsudin udah berhasil merawat lebahnya, tidak kabur, indikatornya itu tidak kabur, madunya nambah, bahkan yang tadinya kosong ya, belum naik topping, sekarang dua-duanya udah ada madu, ada bipolen, ada telur, koloninya kuat, bahkan agresif gitu kan. Salah satu indikator yang baik juga itu tadi telurnya banyak sampai ke atas. Jadi ketika telur muda itu selalu ada, itu berarti ratunya produktif. Bahkan tadi kita sempat lihat ratunya di log pertama ya. Ada sempat kita lihat ratu utamanya, cuman nggak bisa lama dia masuk lagi gitu. Belum sempat ke shoot, nanti ada kesempatan kita lihat lagi. Oke. Tadinya sedikit nih, cuma sini doang toppingnya. Di sini aja kan, di zoom. Nah, mudah-mudahan ketika dipelihara nih jamurnya dibersihkan, dia makin nambah, kantong madunya makin banyak, supaya produksinya juga mantap. Ya, biarin aja dulu. Corongnya juga udah bagus. Corong. Ini teman-teman, salah satu ciri atau kriteria koloni lebah Itama itu sehat, dari corongnya itu nggak kuncup ya, mekar, tidak kuncup, aktivitas lebahnya itu keluar masuk banyak, lalu produksinya itu dari mulai bipolen, resin yang membuat kantong madunya itu sendiri, telur itu melimpah gitu, ada gitu. Apalagi yang di log pertama itu telurnya banyak. Jadi sempat kita juga lihat tadi ratunya ya. Jadi kalau yang log pertama itu bagus, apalagi yang ini madunya banyak banget. Jadi kedua koloni yang dipelihara oleh Kang Sam termasuk bagus atau budidaya yang berhasil. Tinggal nanti dipertahankan pemeliharaan harian, ketersediaan pakan, dan pemeliharaan atau pengendalian hamanya dan penyakit. Nah, ini salah satu hama ya, jamur juga aman nih. Ini jauhin takut ada semut. Oke. Itu untuk sekilas tentang kunjungan kita melihat dua koloni Trigona Itama, dibantu dengan Kang Apang dari ketua asosiasinya dan Kang Sam salah satu binaan kita di Desa Kertajaya di Kecamatan Rumpin. Teman-teman nanti yang pengen banyak bertanya, pengen belajar lebah madunya, kalau misalkan nanti di lokasi Kang Sam sudah memumpuni untuk dikunjungi, bisa ke sini. Atau kalau misalkan mau yang belajar langsung beberapa jenis lebah yang lain seperti apis, terus ada Trigona thoracica, Trigona desyeri, itu bisa ke lokasi yang sudah kita sediakan ya. Ada khusus kita lokasi-lokasi yang untuk tempat belajar anak-anak, rekan-rekan yang lain. Ada yang khusus untuk belajar secara formal, BIMTEK gitu kan. Ada yang memang untuk kita belajar secara di lapangan sambil santai, itu kita udah persiapkan semua spek tempatnya. Paling kalau kita rekomendasikan itu langsung di farm, karena apa, kondisi koloninya itu banyak jenisnya, terus dari segi tempatnya juga luas, terus teman-teman itu nanti waktunya panjang gitu. Oke, itu paling untuk sekilas kunjungan kita di koloni Itama. Stay itu nanti kita mau cek yang Levisep. Oke, tadi kita cek koloni di Trigona Itama, sekarang ke Trigona Levisep. Ada 9 ya? 9. Ada 9, nanti Kang Sam kita praktek pemeliharaan rutinnya seperti apa, terus kita cek koloninya ya. Sini. Enggak Kak? Sambil jalan. Untuk Levisep lebih sama, terutama yang paling dihindari itu semut.
dikarenakan dekat Ini pohon, raknya bikin sendiri. dekat pohon jadi tuh smooth. Nah, ini salah satu stoknya. Ini sebelumnya belum ada madu, sekarang ada. Nah ini yang waktu BIMTEK ya? Tek. Ratu. Ratu juga ada. Oh iya. Tuh, ini ratunya nih tuh di bawah. Cuma marginal sedikit. Oke, ditutup lagi ini. Ini salah satu jenis selain Itama ya, Trigona levisep. Kalau nggak salah tadi kita sambil jalan-jalan ke sini sempat melihat ya ada beberapa yang ada di alam. Kang Samsudin udah mengembangkan Trigona levisep sampai 9 kotak. Awalnya 3, berarti nambah 6. Ini pernah dipanen nggak Kang? Belum pernah ya. Udah jarak berapa bulan berarti? Sekitar 3 bulan lebih ya? 3 bulan. Dan kalau yang ini masih baru, Mm-mm. ini belum dipanen. Oke, coba kita cepat sampai ke sini. Ini telur mudanya banyak. Nih telur malanya banyak, berarti ratunya terlukit. Karena tadi juga banyak bipolen ya. Bipolennya banyak, nih resinya masih baru ya. Masih baru. Nah ini ratunya nih. Ratunya ke bawah. Ini telur muda banyak. Jadi ini produktifnya bagus. Ini perbedaan telur muda dengan yang tua. Nah ini telur yang putih ya. Oke. Madu juga udah ada. Ini hasil pindahan dari alam semua ya. Iya. Oke. Ada kesulitan apa di levisep? Untuk kesulitan di levisep itu relatif lebih gampang ya daripada Itama. Dan rekomen juga yang benar-benar mau mulai. Oke. Karena kan koloni dari alam juga banyak, bisa kita pindahin, bisa dibuat lock-lock sederhana pakai papan Spesifikasinya seperti ini ya, ada papan, dikasih tutup, pemisah. Kenapa ini dikasih pemisah Kang? Ini untuk itu biar di sini telur bisa biar tidak terlalu luas. Karena kan dari yang alaminya kan biasa di bambu itu disekat-sekat biar mempermudah pemanenan juga ya. ya. Oke, ini Trigona levisepnya bagus. Ini juga sama, Madu-madunya ya. udah ada. Ini kalau Ini di masih baru. levisep sini kan. Kalau untuk di levisep madunya nggak terlalu banyak Nah, ya, paling segini. Telurnya juga udah banyak, telur telur ada telur muda, telur tua, Oke. madunya Ini masih pada baru ya? masih baru, Koloninya belum terlalu banyak kan? belum ada sebulan. Oke. Nah teman-teman, nanti ketika tata letak Itama dan levisep, karena levisep itu biasanya nyerang ya ke Itama ketika kondisi pakannya kurang memadai. Jadi pastikan teman-teman kalau misalkan mau memelihara 2 spesies sekaligus seperti Kang Sam, itu sebelum memelihara lebah, pakannya dulu diperbanyak ya. Jangan terlalu dekat. Gitu. Nanti biasa rumus kita itu Neporea, ada nektar, polen, resin, dan air. Itu pastikan cukup untuk pakan mereka. Karena apa? Untuk merangsang ratu supaya koloninya banyak, produktif, koloninya kuat gitu kan, tahan hama, meminimalisir ketika banyak angka kematian itu langsung ada regenerasi. Itu kuncinya di bipolen. Bipolen nanti teman-teman tanam tanaman-tanaman yang mengandung bipolennya banyak seperti jagung, bunga matahari, santur lemon. Ini agak unik. Oke. Ini yang sebelum BIMTEK. Nah ini buang aja nih yang kayak gini. Ini Ini resin-resin yang kering gini buang ya. Oh, banyak koloninya. nah, ini ada ratu juga, Oh iya tuh ratunya tuh. madu. Jadi teman-teman ketika memancing ini ya resin tuh Nah, sama. ada ini juga. Nah ini yang kering gini buang aja. Biar diperbarui. Jadi mereka nanti proteksinya diperbarui tuh. Dibuang aja.
Jadi resin-resin yang udah kering ini kan resin-resin lama ya. Ini nanti biar diperbaruin sama si lebah. Dan ini terlalu luas. Dibuat sebelum binaan puskentri. Jadi Kang Sam sebetulnya sebelum BIMTEK tuh udah ini ya, udah kenal dengan lebah Levisep ya. Karena di lingkungan sekitar kebetulan banyak. Kalau Itama baru ya, karena Itama jarang biasanya. Nggak apa-apa. Yang tadinya juga belum ada pelatihan atau jadi benar-benar sederhana. Oke. Jadi gitu teman-teman. Kembali lagi tadi ya baru sampai ke bipolen. Jadi kalau misalkan mau koloninya itu kuat, banyak lebahnya gitu kan, produktivitasnya tinggi. Jadi teman-teman selain pengen madunya banyak, itu kan harus ada yang nyari madu. Ketika yang nyari madunya sedikit, itu madu ada tapi lama gitu kan. Kalau pasukannya banyak, yang nyari madunya juga banyak, itu nanti madunya cepat untuk diisi. Apalagi kalau untuk Levisep ini kan diperas. Jadi ketika diperas, kalau misalkan koloninya nggak terlalu banyak, itu kayak kita bikin rumah. Kalau tukangnya cuma 2, pasti jadinya beberapa bulan. Kalau tukangnya ada 20, berarti banyak. Nah, jadi teman-teman perbanyak tanaman yang mengandung bipolen. Kalau misalkan bipolennya udah banyak, koloninya udah kuat, nih madunya nggak ngisi-ngisi atau sedikit gitu kan. Terus madunya juga ada beberapa kasus yang madunya itu malah habis dengan koloni sendiri. Berarti teman-teman harus menanam tanaman yang mengandung banyak nektar. Contohnya ada bunga kaliandra, yang harian itu kan ada air mata pengantin, bunga-bunga buah, bunga sayuran, itu bunga termasuk rumputan kayak babadotan, kipait, terus apalagi ya banyak tuh kayak bunga-bunga. Yang pokoknya yang rumput-rumput liar berbunga itu bagus gitu, ada polanya, ada resinnya. Jadi itu indikator untuk koloni itu di polen, untuk madu itu di nektar. Nah, polanya udah banyak, koloninya udah banyak, madunya banyak, nektarnya, tapi nggak bikin sarang gitu, berarti yang kurang resin. Jadi teman-teman harus ada tanaman yang mengandung getah seperti nangka, pepaya, durian. Nah, kalau misalkan nanti kita cek vegetasi di Kang Sam seperti apa, memadai atau tidak. Ketiga, terakhir 4, air. Jadi tetap lebah itu makhluk hidup, pasti makan, udah pasti minum gitu kan. Meskipun tidak semua serangga makan dan tidak semua serangga minum, tapi untuk lebah itu pada umumnya dia makan dan minum. Nah, ketersediaan sumber air itu penting karena mereka kan terbang ya. Kita juga kalau dikasih sayap terbang pasti capek, pasti minum gitu. Jadi airnya cukup, polennya banyak, madunya banyak, resinnya ada, itu kemungkinan untuk produktivitas bisa bagus. Adapun teman-teman misalkan resinnya udah banyak, madunya nektarnya udah banyak, polennya udah banyak, airnya udah kita cukupin, tapi koloninya kabur, lah berarti itu pertama belum rezekinya ya. Kita kembali lagi, kalau misalkan yang namanya merawat makhluk hidup itu kan untung-untungan dari tergantung adaptasinya. Jadi kita bisa evaluasi teman-teman nanti di lokasinya itu, biasanya kalau nggak ada hama, gara-gara hama gitu kan, gara-gara cuacanya tidak adaptasi, terus dari segi koloninya memang tidak betah. Contoh, kita diserang hama, tempatnya udah bagus, udaranya sejuk, banyak hamanya nih, kayak jamur tadi ya, jamur dibiarin gitu, ada semut, ada tawon, ada cicak, itu nanti koloninya nggak betah, kemungkinan besar kabur. Kedua, dari segi tempat, kita bikin kotak stup itu dianjurkan menggunakan kayu yang kering, terus dia tebal agar hangat dan kuat dari serangan hama. Itu nanti ketahanan si koloninya itu ditentukan oleh rumahnya. Kita juga kalau misalkan rumahnya asal-asalan nggak bikin betah, pasti kita juga nggak nyaman. Nah, itu dari segi tempat budidayanya. Ketiga, dari segi suhu, karena ada beberapa kita kasus, misal untuk apis ya, kebanyakan di apis serana gitu, lebah lokal yang bersengat, kita pindahkan dari atas gunung yang dingin di tempat budidaya yang panas di kota gitu. Itu kemungkinan banyak kejadian kabur. Jadi teman-teman, salah satu masukan juga ketika ingin memelihara koloni, diperhatikan dari segi habitat asli si lebah itu. Jadi kalau misalkan memang suhunya ekstrim, itu tidak terlalu direkomendasikan, karena
lebahnya itu belum tentu adaptasi. Tapi kalau misalkan memang teman-teman mau uji lingkungan itu diperbolehkan. Nah, direkomendasikan kalau apis di apis sarana, karena apa, dia di alam banyak bisa ngambil gitu. Jadi teman-teman nggak merugi ketika kabur karena bisa nyari lagi. Kalau di trigona itu ada leviset. Tapi kalau teman-teman pengen yang produktivitasnya banyak nih kayak Itama, beli lognya gitu kan dengan harga sekian pakai Itama. Jadi setelah itu sudah dilaksanakan, nah baru teman-teman nanti bisa mulai berbudidaya. Jadi sebelum serius di budidaya lebih madu, itu uji lingkungan dulu, uji lingkungan, ketahanan koloninya dari rumahnya, baru kita bisa evaluasi. Tapi yang pertama itu di vegetasinya dulu. Jadi kita datangkan koloni, vegetasinya belum ada, itu nanti dia kabur juga gitu kan. Suhunya udah bagus, rumahnya bagus gitu kan, kayunya tebal, bahkan log ori ya Kang Tam, kayak Itama ya masih log-log ori. Itu nanti dia nyari pakan, lapar gitu kan, akan kabur juga. Jadi itu salah satu rangkaian yang saling berkaitan teman-teman. Itu harus diperhatikan karena mau tidak mau, suka tidak suka, lebah madu juga makhluk hidup gitu ya. Terus nanti setelah kita cek koloni Itama dan leviset, kita cek vegetasinya. Nah, kita sambil keliling mobile aja Kang Dinin. Ini juga kameramen ya. Kenalin, nanti kita shoot juga Kang Dinin, salah satu binaan kita juga di Desa Rabak. Beliau juga aktif di dunia perlebahan. Sempat sering kita bawa kegiatan pecah koloni dan sebagainya. Ya nanti kita kunjungi satu-satu gitu kan, biar tahu perkembangannya seperti apa. Mungkin kita keliling Kang sambil diceritakan di sini ada vegetasi apa aja, apa itu bagian resinnya ada apa, bagian polennya apa, bagian nektarnya apa, sumber air di mana. Coba. Nah, diceritakan di sini pertama ada pohon pisang juga. Itu mengandung nektar. Ya, nektarnya tinggi tuh. Terus ada rokot, terus ada santas lemon, dan ada mahkota dewa, dan di menghasilkan resin. Di sini juga ada kaliandra. Kaliandra, oke. Baru Nektarnya buat bagus. Nektar dan Ini polen kemangi ini bagus nih. kemangi juga ada. Kemangi. Nektar. Ini namanya apa nih yang merah, yang pink? Orange. Bang, Ini teman-teman ya. Kayak gini nih banyak serbu sari. nah, Ini pop bipolennya. bipolennya banyak juga bipolen. ada bipolen, nektar. Terus ini ada semangka. Semangka, oke. Terus Iya, ada juga pohon ini tuh, pohon durian, durian, pepaya, paya, nangka, dan kelapa. ada tempelan juga ya, ada apa sih ini tuh? Cabai. Cabai Cabai rawit. juga mengandung nektar. Jadi teman-teman sini, ini Kak, teman-teman nanti kalau bingung mana polen mana nektar, nah ini nih, kalau bunga-bunga yang kayak gini dia kalau misalkan kita sentuh tuh ada kayak tepung ya, ada serbuk sarinya, nah ini mengandung bipolen. Kalau yang nektar biasanya ada di dalam tuh biasanya kayak cairan manis, nah itu nektar. Kalau misalkan kita minum atau kita kenyot gitu kan, cairannya manis disedot, itu disebutnya nektar. Tapi kalau udah disedot sama lebah, difermentasikan di perutnya gitu kan dengan enzim-enzim si lebah, nanti ada proses dari lebah ke lebah, terus disimpan di kantong madu, itu baru dikatakan menjadi madu. Jadi kalau misalkan masih di bunga kita kenyot, itu disebutnya nektar. Yang paling banyak itu kembang duren. Itu nektarnya. Oh iya, durian kan banyak ya kali berbunga. Cuman kalau untuk durian gitu kan, durian, pisang itu biasanya musiman. Jadi tidak setiap hari berbunga. Jadi teman-teman, selain pohon-pohon kayak durian itu kan banyak banget bunganya gitu kan, harus ada juga bunga-bunga harian. Nih bunga-bunga harian seperti ini nih. Air mata pengantin ada kan? Air mata pengantin di depan. Oh, di depan. Ini juga ada sakura. Sakura, oke. Terus Tekotok ya? kalau orang Sunda bilang suka dilalap, ini ada bunga yang kuning-kuning. Ya, yang kuning-kuning itu ya. Nah, Ada anjuang, juga ada. salah. Ini di sini juga ada. Belum dipindah. Oh iya nih, sini di zoom kan.
Tuh lihat. Sampai di sini juga mau dia lebih relatif mudah adaptasinya kalau jenis lepisep. Di tempat kayak gini juga mau dia. Ini corongnya udah panjang, kemungkinan udah banyak. Banyak ya. Banyak, ada berapa nih di sini Kang? Di sini juga ada. Tuh ya. Di tembok juga mau dia. Sampai di tembok ya? Jadi kalau untuk jenis lepisep ini nggak manja ya. Nah, tembok juga ada. Ini pernah dipecah koloni Kang? Pernah, ini tambal kemarin. Oh, dia jadi lagi ya? Jadi lagi, Nah, dia di bawah. oh. Di sini kan di batu batako ada lubang-lubangnya, dia masuk lagi. Dia mau ya. Relatif mudah dia. Ada jambu, sukun. Nah, terpenting nih Nangka. Iya, nangka. Terkenal getah nangka. udah lama bakal ada, dan sekitar 50 meter ada pohon harendong juga. Oh, berarti teman-teman tergantung di lokasi teman-teman nanti ya. Kalau di sini ketersediaan resin, air, polen, nektar itu banyak melimpah. Bahkan dari jarak radius 500 meter tuh banyak ya. Ya. Tapi Dan teman-teman perlu diingat bahwa meskipun jarak radius si lebah itu 500 meter kurang lebih ya, bisa lebih bahkan. Tapi kalau misalkan pengen daya jelajahnya itu nggak terlalu jauh, madunya cepat ada, itu juga di sekitaran rumah diperbanyak. Jadi selain di rumah terpenuhi, jadi kita jangan mengandalkan di jarak 500 juga pasti ada. Jadi nanti tetap lebahnya bakal lama gitu. Ada yang mungkin habis di perjalanan, ada yang nggak balik lagi lebahnya. Jadi antisipasi teman-teman supaya madunya itu cepat banyak, terus koloninya nggak terlalu jauh, jelajahnya nggak terlalu capek, itu cukup di pekaran rumah sepertinya. Di shoot aja Kang. di sana juga di sekitar 150 meteran ada sungai kecil. Yang ada cadangan air, ada sungai kecil. Ada aliran air juga. Pisang juga banyak, pohon pisang. Jadi teman-teman seperti itu ya kurang lebih kunjungan kita ke lokasi binaan di Desa Kertajaya, Kecamatan Tumpin, Kabupaten Bogor, di kelompoknya Abang Samsudin. Kita tadi udah melihat sekilas perkembangan koloni yang beliau pelihara, Kitama dan Lepisep. Kalau untuk di Lepisep aman ya? Aman, bahkan koloninya diperbanyak sampai 9 kotak. Terus dari segi hama, alhamdulillah tidak merusak ke koloni ya. Paling harus sering dipelihara itu banyak semut. Untuk yang di Itama itu tadi sempat ada jamur nih. Ini teman-teman. Ini lucunya rasanya bagus banget ya. Jangan waktu pertama datang nggak ditutup kayak gini kan? Enggak. Oh, Itu masih kelihatan kalau seperti Masih bening waktu datang itu masih bening. masih bening tuh. Nih, resin resinnya banyak banget ya tuh, sampai tebal ini, tebal sekali nih. Jadi dari segi resin kita bisa lihat melimpah bagus. Dari segi madu banyak, berarti nektarnya banyak. Di polen bahkan banyak ya, ada yang dua rasa, ada yang manis, ada yang asam juga, bahkan ada yang asam banget gitu kan. Cuman ini nih yang jadi catatan tuh, jamur teman-teman. Jadi jamurnya itu seperti kalau kita di toples kue tuh, si kuehnya itu udah mulai warna hijau, ada jamur seperti itu ya. Nih. Mungkin pengaruh karena banyak pohon-pohonan juga di sini. Kenapa ini bisa terjadi? Kita tadi lihat bahwa tata letaknya itu di sini lingkungannya bagus ya. Lingkungannya bagus, banyak pohon, mungkin sekarang juga curah hujan lagi tinggi, tapi posisi log itu belum dikasih atap. Jadi nanti tugas untuk Kang Sam pertama, untuk Itama, ini untuk umum dulu ya, untuk Itama dan Lepisep itu harus tetap melakukan pemeliharaan rutin. Itu baiknya sih setiap hari ya, karena semut biasanya cepat datangnya, langsung bertelur pagi-pagi aja sama sore, atau pagi aja atau sore saja gitu kan. Yang penting rutin pelihara harian, nggak terlalu makan banyak waktu juga, cukup menyisihkan 5 menit aja pelihara gitu kan, disayang lebahnya, karena biar kita simbiosis ya, saling menguntungkan. Lebahnya kita rawat, lebahnya ngasih manfaat ke kita, itu pertama peliharaan rutin.
dicek dulu di bawahnya, takut ada rayap, terus semut, cicak, ada lain sebagainya, terutama jamur. Kedua, tugas Kang Sam nanti untuk yang koloni utama itu kalau misalkan memang memungkinkan, untuk jarak dekatnya ya, jangka pendeknya dibersihkan dulu lognya, dua-duanya nanti dibersihkan, dilap supaya bersih, supaya lebahnya betah. Tadi sempat kita praktek juga, plastiknya sudah diganti, terus ditutup, nanti dikasih atap lagi, mau pakai genteng, mau pakai asbes, mau apa silahkan, nanti disesuaikan dengan material yang ada. Yang penting memungkinkan lah, nggak terlalu banyak memakan biaya ya. Tapi kalau misalkan mau bagus, itu kita pernah bikin videonya dari awal tuh, bikin rumah-rumahannya supaya bagus juga, terlihat estetikanya gitu kan. Terus untuk selanjutnya nanti di vegetasi Kang, saya lihat meskipun untuk ketersediaan di alam itu banyak, tapi untuk yang hasil menanam, karena kita juga diprogramkan untuk menanam, kita lihat nih dari jarak pembinaan ada tanaman-tanaman baru yang memang ada pakan hariannya, terus berbunga banyak gitu kan. Nah itu paling untuk beberapa bulan ke depan, itu jangka panjang tanamannya diperbanyak lagi supaya madunya makin banyak, tapi lingkungannya juga asri gitu ya. Terus untuk madu itu nanti Kang Sam kalau misalkan untuk pemanenan jangan dipanen semua ya, jangan dipanen semua, maksimal 2/3 lah, 2/3 dari madu. Terus pastikan kemarin materi yang sudah dipelajari itu dipraktikkan, meskipun kita ada keterbatasannya, orangnya banyak, APD-nya terbatas, tapi nanti untuk pribadi silahkan gunakan pisau yang steril, alat panen yang steril, nanti selang-selangnya dicuci rutin pakai air hangat gitu kan, supaya nggak berjamur juga. Nanti penyimpanan alat panennya juga harus di tempat yang bersih supaya tidak berjamur. Terus kalau bisa nanti setiap beberapa hari sekali tuh dinamonya itu dinyalain, soalnya kita pernah kejadian alat panen itu kan pakai pompa DC ya. Kalau nggak pompa DC biasanya dinamo yang kayak alat panen kan ada 3 tuh, itu kan dalamnya itu ada membran karet namanya Kang Dindin. Kalau dalam jarak waktu beberapa lama tidak digunakan, itu membrannya itu akan mengeras. Nah kalau udah keras itu harus diganti, dan nyari spare partnya lumayan susah, cuman harganya sih nggak terlalu mahal, tapi biasanya kita juga belinya online. Di online sekitar 8.000-10.000, membrannya diganti, itu nanti alat pompanya kencang lagi. Kalau misalkan pakai membran yang mengeras, itu daya sedotnya berkurang. Nah takutnya madu kan kental ya, madunya kental, terus ketika dipanen itu nggak kesedot, sayang gitu kan alat panennya, karena hitam itu kan harus disedot, kecuali kalau yang laser. Gunakan pisau yang steril, diiris, nanti alat perasnya itu menggunakan sarung tangan gitu kan kalau bisa, kalau tidak cuci tangan dengan bersih supaya steril. Terus pakai alat penyaringnya juga steril, pokoknya intinya steril di alat panen, steril di diri sendirinya, mandi dulu apa, terus steril di alat panen, sama steril di tempat menyimpan madunya. Kita udah steril nih, udah mandi, udah cuci tangan, udah pakai sarung tangan, harus pakai APD, alat sterilnya udah kita sterilin, dicuci gitu kan dengan air panas, dicuci bersih. Terus alat-alat menyaringnya kita steril, tapi tempat nyimpan madunya asal, botolnya itu entah dari mana gitu kan, nggak dicuci dulu, itu juga jelek. Jadi nanti teman-teman usahakan kalau misalkan memang mau udah skala produksi, si botolnya itu banyak di online, mau bentuk apapun, nanti teman bangun citra brand teman-teman. Kayak yang Kang Jaya kan dia mau identik dengan botol hektagon, yang Kang Apong bentuknya kemarin kotak ya, kotak. Nanti Kang Dinin mau bentuk apa, mau bulat, mau seperti yang kebanyakan di pasaran, mau bentuknya botol plastik atau kaca. Nanti teman-teman silahkan mengidentifikasi kebutuhan teman-teman. Kalau yang udah punya brand dengan dilanjutkan, mungkin nanti penempatan stiker gak sesuai nih dengan botolnya, kita bikin ulang gitu, boleh. Jadi nanti steril di semua itu disimpan juga di tempat yang bersih. Jadi ketika dijual ke orang tidak jijik, tidak berjamur, karena meskipun madu itu kadar airnya rendah, tidak kurang lah untuk berkembangnya jamur sama mikroorganisme kayak bakteri. Tapi tetap kalau nyimpennya salah, itu juga kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama dikonsumsi orang kan kasihan ya gitu kalau kita jorok. Nah itu tentang pemanenan. Tadi kayak Kang Sam, nanti ketika pemanenan
penjualan. Terus mungkin nanti Kang kalau misalkan di Tama karena lognya salah satu yang pendek ya, telur udah mulai naik tuh, terus madunya udah mulai penuh, nanti mungkin suatu saat akan padat. Jadi supaya si lebahnya itu terus makin produktif, coba di double topping. Nah, videonya kita udah pernah bikinkan, kita nanti kasih linknya supaya bisa dipelajarin gitu. Cara bikin double topping, kita dari awal tuh pemilihan material, membuat lubangnya, dipaku sampai ke ketika udah double topping nih, kita juga kan lagi meneliti ya, suka ditutup, kita buka lagi sampai dia nanti berkembang jadi kakak-kakak naik ke atas. Nah, baru nanti ketika mau pecah koloni, jadi nggak usah motong lognya sayang. Di double topping kita nanti udah punya kayu nih, bikin kayu dibolongin gitu kan seperti di alamnya, pakai log kayu biar kuat. Nanti toppingnya tinggal dipindahin. Jadi topi yang bawah itu yang udah full madu sama telur sama polen itu dicabut. Nah yang atas di log lama biar berkembang lagi. Jadi nanti ada suntikan koloni dari bawah sama yang udah naik di atas. Nah yang di bawah kan kuat ya, log bawah kuat, pindahkan ke log yang baru gitu. Biasa cara pemindahnya itu kayak kita mau mindahin lepi gitu kan, ditambahin propolisnya gitu kan, dioles-oles nanti berapa lama supaya koloni dewasanya masuk. Nah untuk pemecahan dan pemindahan koloni saya kira teman-teman udah menguasai lah. Cuma nanti kemarin kita sempat kan ya praktek, ternyata gagal semua, nggak ada yang berkembang. Itu kita lagi coba ngembangin metode baru supaya tidak merusak log, soalnya kasihan, sayang kan lognya dipotong gitu, telurnya diambil belum tentu berhasil. Tapi kalau misalkan untuk di double topping itu kemungkinan besar si kolonnya dua-duanya udah kuat, jadi kita tidak merusak sarang. Terus dari segi telur itu udah ada telur tua, telur muda gitu kan, nah bisa seperti itu kan. Terus untuk apa lagi ya, paling nanti teman-teman kalau misalkan dari tata letak ini udah bagus ya Kang Sam, bisa dipisah di belakang agak jauh, sama di depan. Tetap nanti diperhatikan Kang dari segi pakan supaya si si lebahnya itu tidak berantem, karena kita ada kasus antar itama yang berantem, bukan levi Kang. Itu dari 5 log kita kejadian 5-5-nya berantem, udah tahu-tahu udah pada mati di bawah. Itu antar itama. Nah kita cek ternyata dari segi pakan, karena kan musim hujan meskipun kelihatan bunganya banyak ya, tapi kan ketutup air. Nah kita kira pakannya banyak, malah kita kira oh ini pakannya lebih dari cukup. Ternyata karena hujan mungkin kita sempat perhatikan juga si lebah tuh nggak, biasanya kan suka hinggap di bunganya ya, nyari makannya. Nah dia nggak nyari makan, jadi udah basah gitu kan bunganya, dia kayaknya lapar, nyari, berantem dia saling masuk. Jadi masuk ke awal-awal kan kita kira kan lebah tidak akan nyasar gitu, dia masuk ke koloni yang lain nyerang gitu kan, akhirnya berantem gitu. Nah itu juga harus diantisipasi, karena teman-teman juga di sini kan masing-masing punya 2 log utama ya. Nah itu harus diminimalisir. Kalau misalkan nanti kayak Kang Samsudin yang gede juga itu kan, kalau misalkan dipelihara dengan baik, daripada dipecah koloni nanti udah padat nih, udah banyak banget. Nah nanti madunya dipanen dulu. Kalau madu mah panen aja, karena madu mah nanti bakal diisi lagi. Di polen mah biarin untuk makanan si ratu. Nah nanti telur kalau kayak yang tadi ya udah naik ke atas, jangan buru-buru di split atau di pecah koloni, naikin aja toppingnya. Kalau mau makin banyak naikin maksimal 3 level topping yang 3 susun lah. Tapi bagusnya sih 2 biar nggak terlalu ini juga, takutnya si lebahnya nggak nyaman gitu, karena udah kebanyakan koloninya, sedangkan cadangan pakannya nggak terlalu banyak. Terus nanti teman-teman rajin-rajin laporan di grup tuh kenapa. Nah Sam kan suka video kan ke kita rajin ya, malah kita nggak kelihatan di video tuh. Jadi nanti sambil di video teman-teman ada temuan nih, Kang ada binatang aneh nih di dalam ini ngerusak, harus gimana ya. Jadi nanti kita bisa saling sharing di situ. Ini kayak jamur kayak gini kan kalau di video nggak kelihatan ya, tapi kalau Kang Sam sempat cerita nih ada hijau-hijau apa gitu, jadi sambil di video kan tuh diceritakan ini masih bisa dimanfaatkan nggak Pak? Kalau untuk resin coba aja nanti dilepas-lepas, disimpan ya di pinggir-pinggir kayak biasa. Kalau misalkan memang mereka bisa pakai, itu mesti mereka ambil lagi gitu seperti biasa. Tapi kalau misalkan memang enggak juga jangan terlalu dipaksakan, soalnya ini kan udah terkontaminasi ya, udah berjamur, takutnya
diambil sama mereka, kita udah bersihin capek-capek ada lagi gitu. Jadi nanti capek, lebih baik kita sediakan resin yang baru aja. Jadi kan kita juga pakai barang bekas gak suka ya, gak nyaman, pakai barang baru aja, resin baru. Kayak tadi metode Kang Sam gitu kan, disayat sedikit, gak terlalu berlebihan, ada resin gitu ya. Ini salah satu perilaku dari Kang Sam nih, Temuan kita yang baru. resinnya ini ya, paket tua disayat gitu kan, makanya bisa setebal ini nih resin ini. Jarak 3 bulan nih, tebal sekali. Oh, tebal banget nih. Resin melimpah. Resin melimpah. Oke, sejauh ini ada yang mau kita bahas? Stop, tutup di sini. Kita kupas tuntas perjalanan selama kurang lebih berapa bulan? 4 bulan ya? 4 bulan lebih apa 4 bulan kurang? September, Oktober, November, Desember. Ya, mau 5 bulan ya. Sudah mau Nah, 5 bulan. selama 5 bulan ini dari Kang Apang kira-kira udah beberapa kelompok dampingan yang kelihatan udah pada nyicip-nyicip madunya. Samsudin pernah ya. Tabak apalagi nih? Tabak sering banget. Kang Apang udah pernah panen 3 kali katanya. Jadi untuk yang 10 kelompok binaan ini kita hampir semuanya sudah mencicipi ya. Ya memang walaupun kita dari wilayah Rumpin, madunya itu terkadang berbeda. Jangankan satu wilayah Rumpin, satu hamparan beda koloni itu terkadang ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit juga madunya. Dan tekstur madunya pun juga kan ada yang warnanya kuning, ada coklat, bahkan ada juga yang hitam. Beda dari segi warna beda-beda ya. Beda-beda. Nah untuk madu ya semuanya bagus-bagus. Dan penjualan pun kita alhamdulillah dibantu juga dengan sama Pak Rijal. Kita difasilitasi semuanya oleh Pusgenri P2SDM wilayah Reja. Nah sekarang itu kita sedang berfokus di legalitas, yang mana legalitas tersebut yang pertama memang NIB kita sudah turun semua. Nah untuk branding setiap kelompok itu mempunyai brand masing-masing. Udah ada berapa brand yang terbit Pak? Yang brand yang sudah terbit itu ada 4 yang sudah terbit. Terus untuk legalitas semacam haki apa kemana itu? Oke ya, NKP ya. NKP itu kita baru ada 2 ya. NKP belum, baru hal. Oh baru halal. NKP kita lagi proses. Kalau misalkan halal kita sudah ada yang pertama Cibodas, terus Cipinang, Kertajaya, Taman Sari, sama Kampung Sawah. Ada 5. Rumpin yang Oh Rumpin. Rumpin satu lagi. sama Lewi Batu mah udah punya deh. Nah, kalau Lewi Batu udah dari dulu dia punya. Jadi kita ada 7 kelompok yang sudah mempunyai legalitas label halal. Yang alhamdulillah sudah terbit. Yang akan datang berarti 3 kelompok lagi yang belum kita usahakan dari legalitas semuanya. Dan mohon dibantu juga kepada Pak Rijal legalitas apa saja yang perlu dan yang harus kita gunakan untuk kedepannya. Kalau untuk legalitas di Lebak Madu ya, karena kita bukan pangan olahan, ngambil dari alam, sebetulnya untuk izin usaha itu penting karena itu identitas kayak KTP kita. Jadi usaha kita apa, alamatnya di mana, terus pemiliknya siapa, itu ada tertera nanti di nomor induk berusaha. Jadi teman-teman nanti termasuk teman-teman semua ya, kalau misalkan mau belajar untuk bikin nomor induk berusahanya, kita nanti bikinkan sesi khusus. Jadi nanti Kang Apang, Kang Dindin, Kang Sam, ketika ada teman-teman yang mau berwirausaha juga, tidak terbatas di Lebak Madu ya, yang lain bisa kita bikin videonya khusus. Jadi nanti bisa pada bikin sendiri gitu, karena kalau untuk nomor induk berusaha itu tinggal ngurus sendiri masing-masing, gampang dan gratis gitu kan. Jadi teman-teman bisa nanti belajar bareng, kita belajar bareng untuk mengurus NIB. Itu pertama, untuk NIB itu penting sebagai pijakan pertama kita sebelum melakukan usaha gitu kan. Makanya waktu kita pelatihan itu selain belajar budidaya lebah madu, kita tempuh dan kita belajar bareng cara mengurus perizinannya.
kedua untuk halal. Jadi proses halal ini penting untuk memastikan karena di dunia bukan industri, di dunia berwirausaha lah bahasanya, itu kan banyak sekali persaingan, banyak barang. Gak hanya kita kan untuk belajar berjualan madu ketika bikinnya, banyak bahkan yang sudah mengembangkan sampai ke propolisnya, madu sarangnya. Itu kenapa hal itu penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi kita memastikan bahwa madu kita tuh murni, tidak dicampur apapun dengan barang-barang yang non halal gitu misalkan, karena konsumen kita mayoritas orang Islam. Meskipun ada juga kita pasar-pasar yang non Islam. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen itu, untuk hal itu penting. Terus sebetulnya misi kita tuh cuma 3 kan. Pertama, mengawal kemurnian madu. Jadi kita sempat bahas di podcast sebelumnya, kenapa mengawal kemurnian madu? Karena ada beberapa jenis madu di lapangan yang memang tidak tidak direkomendasikan. Kalau beberapa jenis seperti Apis mellifera, banyak kan ya stigma orang bahwa Apis mellifera itu adalah gula itu nggak apa-apa, karena Apis mellifera itu perlu pakan tambahan Kang untuk bertahan hidup atau survive si koloninya, karena lebahnya juga besar kan, dia lebahnya besar juga. Kita perhatikan kemarin tidak kurang untuk hinggap di bunga-bunga yang kecil karena dia nggak bisa menghisap gitu kalau kita perhatikan secara sekilas ya. Jadi kebutuhan makanannya itu tinggi karena badannya besar, pasti makannya juga dia banyak, sehingga butuh pakan tambahan. Nah itu tidak salah karena tetap madunya murni, meskipun madunya asli tetap dari lebah gitu kan, meskipun tidak semurni yang dari alam. Itu juga baik untuk kesehatan, karena kami juga belum pernah melakukan uji laboratorium, jadi tidak bisa mengklaim untuk klaim-klaim khasiat kesehatan. Jadi madu itu selama itu dia asli dari alam itu bagus dan punya khasiatnya masing-masing. Tapi kalau untuk yang Apis mellifera, kalau kita grade gitu kan, Apis mellifera itu kandungan gula tertinggi di lebah yang kita kembangkan. Terus yang keduanya itu ada di Apis serrana, Apis dorsata, dan terakhir di Trigona. Jadi Trigona itu kadar gulanya itu rendah gitu kan. Jadi kalau misalkan pasar teman-teman atau teman-teman untuk konsumsi sendiri yang misalkan nggak mau terlalu manis, berarti direkomendasikan di Trigona. Kalau dia yang mau manisnya manis tapi kecutnya itu minim gitu, itu ada di kayak Trigona levisep, Trigona hitama. Kalau mau yang asam banget itu ada kita beberapa yang mengembangkan Trigona hitama yang di kebun itu ya, kebun pisang gitu kan. Jadi tergantung juga nanti pakan-pakan yang kasih teman-teman ke lebahnya. Tadi banyak kasus ya, ada yang pahit ya tadi ya, ada yang sempat pahit. Bipolen juga kan biasanya asam, ada yang manis gitu kan, nanti tergantung dari lingkungan vegetasinya. Jadi teman-teman juga, tapi secara garis besar untuk grade kadar gula yang kita perhatikan bukan maksudnya grade gula tertinggi itu buruk gitu ya, bukan, tapi kita cicipin langsung oh ini mah manis banget gitu, ini manisnya sedang lah, ini manisnya hampir dominan asam. Nah kita pernah cicipi, kita juga pernah bikin videonya sendiri gitu kan, mellifera seperti apa, madu seperti apa, kita pernah cicip juga. Bahkan ada juga hitama Kang, pernah kita, dia kayak air putih, nggak ada rasanya, tapi bunganya wangi banget, tapi juga ada rasanya, ada, kita pernah coba. Jadi nanti tergantung teman-teman. Yang jelas kalau untuk Apis mellifera biasanya dia dikasih pakan tambahan, jadi kita agak ada perhatian khusus gitu dibanding apis-apis yang lainnya seperti dorsata dan serrana. Tapi untuk kalau Trigona itu kita tidak menggunakan pakan tambahan. Tapi teman-teman juga jangan sampai di sekitar lokasi lebah juga kan sembarangan menyimpan barang seperti sirup di mangkok, biarin aja di mana, itu juga mengundang gitu. Lebah itu kan nyari makannya, kalau memang pakannya tidak tersedia biasanya hingga ke sana. Jadi teman-teman juga harus pastikan benda-benda asing seperti itu juga jangan sampai sengaja ditaruh di sekitar lokasi budidaya. Nah, itu pertama misi kita mengawal kemurnian madu, karena di luar madu itu ada beberapa oknum yang dengan sengaja menjual madu. Pertama dia bentuknya esen, bukan madu Kang, dia esen gitu kan, mendekati rasanya seperti madu Kang, tapi dia bukan madu esen. Disebutnya nanti itu ada istilah madu SOS kalau kita, ada sintetis, oplosan, dan sirupan.
Jadi ada sirup madu, padahal madunya 0,0 berapa persen dia dominan sirup, itu jelas gula. Yang kedua itu oplosan. Madu oplosan itu biasanya madu kayak madu dicampur obat-obat tertentu, misalnya madu kuat gitu kan, atau madu tahan debus misalkan kalau ada. Nah itu dioplos kalau ada ya, bercanda gitu kan. Itu sebutnya madu-madu oplosan, itu madu yang madunya itu murni biasanya, atau madunya itu madu gitu, tapi dicampur dioplos dengan dicampur dengan bahan-bahan bahan-bahan yang lain. Dan biasanya di label juga tetap madu hutan gitu, karena kita juga harus agak waspada di situ. Yang ketiga madu sintetis. Nah madu sintetis itu benar-benar full kimia, dirancang sedemikian rupa untuk menyerupai madu. Nah kasus-kasus ini banyak terjadi ketika waktu COVID kemarin. Karena madu banyak sekali dicari, orang-orang tertentu mengembangkan, karena madunya juga terbatas, mengeluarkan madu-madu eksklusif tadi. Jadi itu pertama misi kita, mengawal kemurnian. Kita kan banyak ya dampingan, ada yang warnanya itu madu-madu manis, ada yang madu-madu pahit gitu kan, ada rasa pahitnya gitu kan. Nanti teman-teman bakal punya cerita masing-masing. Itu pertama, mengawal kemurnian madu. Kedua, kita melestarikan alam, terutama hutan. Jadi kita itu pengen merubah mindset anak-anak muda di Rumpin, khususnya umumnya untuk para teman-teman sekalian, sahabat alam. Dengan kita berbudidaya madu, kita kan jadi butuh ya, Kang Sam jadi butuh kan, Kang Apang jadi butuh kan, tanaman tuh jadi butuh, resin tuh jadi butuh, polen tuh jadi butuh, otomatis itu bakal terus ditanam. Tanpa kita program khusus, ayo menanam gitu, itu akan menimbulkan kesadaran sendiri. Karena ketika udah sayang lebahnya, udah saling saling bergantung satu sama lain gitu kan, kita butuh madunya, lebahnya butuh makan dari kita, itu otomatis bakal menciptakan mindset menjaga lingkungan. Yang ketiga, kita pengen merekrut anak-anak muda. Kalau yang misalkan anak-anak muda yang sudah bekerja, mungkin jadi penghasilan tambahan kan. Kang Apang bekerja kan, ada penghasilan tambahan. Mudah-mudahan dengan merawat koloninya dirawat dengan baik, vegetasinya bagus, itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Kalau memang yang serius banget kayak Kang Sam gitu kan, serius di madu gitu, itu bisa menjadi penghasilan utama. Karena dari segi harga madu itu kan cukup menjanjikan ya. Banyak cerita-cerita sukses dari para peternak lobak madu. Dari segi penghasilan itu dari kita harga pokok produksi aja udah lumayan ya, karena di madu itu banyak sekali keuntungannya, tidak terlalu memakan waktu, terus dari segi harga jual juga cukup tinggi, terus dari segi manfaat intinya orang butuh madu gitu, orang butuh madu, dan biasanya banyak yang beli gitu. Banyak, sempat Kang Sam juga ada yang beli ya, Kang Apang pernah ada yang beli ya, Kang ini udah. Nah jadi teman-teman di sini semua juga udah pernah berjualan madu. Mudah-mudahan kita di Rumpin khususnya itu bisa menjadi pusat madu murni gitu. Jadi mengawal kuliner madu, bisa menceritakan ke orang bagaimana merawat alamnya, sambil nanti merekrut anak-anak muda supaya bisa berwirausaha. Jadi gak malu gitu usaha. Jadi mindsetnya itu jangan kita semuanya berpikiran kita harus bekerja di sesuatu perusahaan gitu. Itu bagus kalau misalkan memang teman-teman memumpuni dan pengen gitu kan, itu ditempuh punya penghasilan tambahan. Jadi teman-teman ada alternatif usaha gitu, daripada nganggur diam di rumah, mending diam di rumah baca koran sambil nunggu panen madu ya. Nah itu paling jadi salah satu opsi buat teman-teman yang sukanya banyak waktu luang gitu kan, sambil ada penghasilan yang menjanjikan. Tadi kami juga di Rumpin tidak hanya perlebahan kan, jadi karena produksi kita juga udah mulai stabil ya, banyak juga di teman-teman yang di luar kita, ada yang dari Cijeruk, ada yang dari Ciomas, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari Jawa Timur sama Jawa Tengah bermitra dengan kita menjadi reseller gitu. Jadi teman-teman yang pengen nge-reseller silahkan, pengen belajar langsung ke lapangan, mau mengunjungi Kang Sam atau belajar ke farm kita silahkan. Kalau mau wirausahanya saja gitu kan, mau dropship, mau reseller, atau mau mau mengembangkan usahanya sendiri, budidaya sendiri, silahkan. Kita sangat antusias dengan keinginan teman-teman semua untuk melanjutkan gerakan yang kita lakukan. Jadi gerakan kami tidak besar, cuman kami berusaha untuk berdampak, khususnya untuk di Rumpin kita ya. Jadi teman-teman semua tuh, karena di Rumpin itu hutannya masih bagus, jadi
mudah-mudahan dengan adanya budidaya lebah madu itu bisa dipelihara. Oke teman-teman, itu sekilas tadi pertanyaan dari Kang Apang ya tentang perpakanan misi kita di dunia lebah madu. Sampai ke sini masih ada yang mau kita bahas, pengalaman-pengalaman yang mau diceritakan, kendala-kendala Kang Dinin, Kang Sam, Kang Apang selama di lapangan. Untuk kendala sih cuaca sih paling ekstrim. Oke. Karena kan cuaca itu Dirasakan dari bulan apa tuh? dari bulan Oktober, Oktober pertengahan. Kenapa ekstrim? Karena kan kemarin juga kan sempat nanam pohon banyak, tanaman-tanaman bunga harian. Ketika musim hujan itu banyak yang ada kena kutu busuk, ada yang mati, dan nanam benih, nyemai benih juga nggak tumbuh. Itu kendala paling ekstrim itu musim hujan. Mungkin ya itu solusinya jangan berlebihan panen. Kang Dinin. Baik, mau nanya tentang jualannya nih, Pak. Penjualan. Oke. Gimana kita untuk ngeyakinin ke konsumen supaya madu kita itu benar-benar murni ya, apa asik gitu. Oke. Itu aja. Pelan-pelan ya. Panas? Panas. Kebetulan ada pohon sukun juga. Makasih nih kita sponsorin sukun ya, disponsorin sukun. Tadi cerita vegetasi sukun, kita sebagai sampai sukunya ada gitu. Nah, jadi ada di samping bisa dituin buat lebah, getahnya ada buahnya juga. Itu hebatnya alam, luar biasanya alam ketika kita jaga, alam juga jaga kita. Iya. Jadi filosofinya ketika Anda merawat alam, maka alam juga akan merawat Anda. Betul. Nah sekarang untuk tanggapan Kang Sam ya, pasti teman-teman yang lain juga sempat kita Kang ada pemirsa yang menghubungi tim kita, dia pengen belajar, dia udah videoin gitu kan, videoin lahannya seperti apa, nanti kita bisa lihat bareng-bareng videonya. Dan nanya yang harus ditanam pertama apa? Apakah kita beli koloni dulu atau nanam dulu? Ya kalau ditanam apa, jarak segini gimana? Ada yang nanya sampai nge-WA Kang Dinin, nge-WA orang Bojonggede, sampai ngeliat. Saya suruh kan jarak radius 500 meter itu seperti apa lingkungannya, kita tilai, kita pantau juga. Jadi gak hanya di Rumpin, ada tuh yang di luar wilayah sampai tertarik gitu. Jadi bisa silaturahmi. Berarti kita tuh menular gitu kan, gak hanya di Rumpin. Positif. Pertama teman-teman untuk masa tanam itu kan kalau tidak salah ya, untuk tanam menanam menyemai itu bagusnya ketika curah hujannya tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan mau dipindah ke alam terbuka itu pastikan si kondisi bibitnya itu udah mulai tinggi, udah ada, saya lupa itu yang paham nanti Kang Ivan ya, Kang Ivan tuh penyuluh kehutanan, Kang Rujaya tuh yang praktisi, itu kapan harus dipindah ketika setelah disemai, ada umur tanamnya gitu, udah berapa daun, udah berapa tinggi, itu saya kurang menguasai, takut salah menyampaikan. Yang jelas kalau misalkan mau disemai, biasanya ya saya bikin persemaiannya itu yang sederhana, itu terhindar dari terik matahari langsung sama serangan hujan gitu. Jadi nanti ketika umurnya sudah cukup ditanam, itu kuat, dari batangnya sudah kuat, daunnya itu tahan hama. Terus nanti mungkin penggunaan jangan sampai menggunakan pestisida, karena kita lebah ya, takut nanti lebahnya juga kena. Gunakan pestisida alami, jangan yang kimia seperti ekoenzim gitu kan. Terus kita rawat aja, hamanya disingkirkan atau dikendalikan lah gitu. Jadi alternatif solusi untuk vegetasi itu seperti itu. Jadi kita bikin persemaian kecil gitu kan, nanti udah kuat kita pindahkan, kalau tidak salah seperti itu. Terus untuk pemanenan teman-teman perlu diperhatikan juga, nanti dicek. Kalau tadi seperti Kang Sam ya, ada 2 log, yang satu baru naik kantong madu nih, belum pada disegel, itu jangan dipanen dulu, udah biarin aja dulu. Tapi kalau misalkan mau icip-icip madu boleh lah, tapi jangan sampai nanti cadangan makanannya itu habis. Tapi kalau yang koloni 1 log itu udah bagus itu. Kalau misalkan pun kalau mau dipanen itu boleh, tapi kalau 3 bulan panen itu Pak penuh. Jadi itu tinggal memperhatikan pola cuacanya. Kalau panen jangan lagi terik, jangan lagi hujan, lagi adem kayak gini, nah sepoi-sepoi panen. Jadi nanti teman-teman manennya jangan langsung dihabisin.
Kalau lagi musim hujan gini mas setengah lah. Kalau lagi cuaca bagus 2/3 boleh. Jadi cadangan makanannya masih ada. Kalau misalkan di atas topping ada madu, saya yakin di bawah di lobby nggak ada sebetulnya cadangan mereka. Tapi biar kita memastikan supaya si cadangan makanannya ada, kita pastiin gitu kan, lihatnya dari topping aja kali itu topping. Nah nanti memanennya jangan terlalu nafsu. Terus untuk pemanenan, ketika mau panen itu 1 kali panen. Jadi Kang Didi nih madunya udah lumayan mau panen, langsung panen, tutup lagi. Nah jangan sering dibuka, nanti stres. Jadi manennya itu jangan buka icip itu lama-lama lebahnya stres, terus mengganggu si ratu juga. Karena kan ratu lagi kawin ya, biasanya ratu kawin dengan jantan, terus dia lagi proses bertelur, atau telurnya itu telur yang masih muda banget gitu kan, nggak boleh terkena dulu situasi yang tidak adaptasinya itu, menurut dia tidak adaptasi gitu kan. Waktu itu kasihan gitu kan. Jadi kalau mau buka panen, kita ambil setengahnya atau 2/3, kita tutup lagi, sama itu kita simpan. Jadi ketika ada pesanan ambil dari situ. Jadi 1 kali panen. Kalau misalkan Kang ini saya mau pesan 100 mili, ngambil 100, yang 100 mili lagi ngambil lagi 100, itu nanti kalau stres. Jadi cara manennya gitu, lihat dulu cuacanya, dari perlakuan panennya, sama nanti setelah dipanen itu kita terus vegetasi supaya cepat ini. Sama ini Kang, perhatikan juga dari segi corong. Kalau misalkan kita panen terus tiba-tiba dia muncul ada hama gitu, kita cek ada hama kah atau madunya makin banyak, berarti kan itu harus segera ditangani ya. Vegetasi harus darurat lah gitu. Nah, kita jangan terlalu panen, kecuali kalau misalkan di 1 koloni madunya dikit banget, makin habis, vegetasi nggak ada, bisa di donor dari logo yang satunya gitu. Itu untuk pemanenan. Terus selanjutnya untuk Kang Dindin di urusan strategi kita di Rumpin supaya mengawal kemurnian madu itu, Kang, pertama kita didik anak-anak muda di Rumpin supaya kenal dengan hutan dan budidaya lemah madu. Kita laksanakan ya, regulasinya kita tempuh, madunya kita rawat, lebahnya kita rawat, madunya kita panen. Untuk memastikan kemurnian madu, pertama pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan regulasi. Kalau misalkan kita udah punya regulasi nih, udah punya NIB-nya, udah punya halalnya, itu minimal konsumen udah percaya, oh kita punya halal gitu, berarti gak main-main, dan madunya juga dipastikan halal gitu kan. Kedua, untuk cara memastikan, untuk meyakinkan gitu si pembeli itu dari segi cara panen. Makanya nanti Kang Dindin, Kang Sam ketika panen, pasang aja kamera lagi panen. Ini panen dadakan gitu kan. Kalau mau upload, mau jualan madu itu sebelum posting yang botolnya itu ada video panennya. Nanti disebutin kita panen sekarang tanggal 4 ya. Kita panen tanggal 4. Nah, ketika video itu di-tag kelihatan, oh ini dadakan gitu. Jadi aspek kejujurannya ada, terus dilihat dari cara panennya. Kalau misalkan kita tiba-tiba jual madu, ini mau murni gitu, ada ya, kalau pemain madu biasanya dia langsung tahu dari tampilan, dari rasa. Tapi kalau orang awam, liatin aja videonya, nih panen, madunya segini, dapat segini, ini kita kemas. Jadi dokumentasikan aja Kang, ini kita mau panen hari ini tanggal segini, dapat nih 1 liter misalkan, ini kita bagi menjadi beberapa kemasan, sok yang mau. Nah itu salah satu meyakinkan kemurnian madu itu sendiri. Kedua, dari yang tadi operasional prosedur panennya, kita sambil sebelum panen teh bikin vlog aja kan, HP pasti pada punya kan, rekam aja nih teman-teman, sebelum kita panen kita perhatikan dulu kebersihan badan. Oh tiba-tiba ada seperti video kecil lah, video pendek, kita masuk kamar mandi, tiba-tiba udah mandi rapi gitu kan bajunya, kita gunakan APD, terus kita gunakan alat panen steril. Nah ini alat panen kemarin kita cuci, videoin tuh proses cucinya. Jadi sebelum jualan madu tuh ada itu, ini udah mandi, udah bersih, pakai APD, pakai sarung tangan gitu kan, alatnya bersih, ini madunya banyak, terus disebutin ini tanggal panennya segini, botolnya tuh nanti kan, makanya nanti teman-teman koordinasi nanti kita lewat WhatsApp gitu kan, lewat pesan mau kemasan seperti apa, brand seperti apa, nanti kita bisa bantu untuk urus itu kan, untuk bikin. Nah nanti dari segi estetika itu nanti proses dari steril alat, steril badan, steril tempat panen, steril botolnya, itu dipastikan dilihat publik, sudah itu dipanen. Nah nanti baru aspek
keunikannya kok brandnya menarik, botolnya menarik, ya udah pasti madunya pasti itu juga gitu kan, tapi ada prosesnya. Nah kita udah tempuh Kang untuk kita kan ada 2 grand design ini ya, grand design binaan, ada Rumpin Punya Rasa, ada Bivana Farm. Nah di kedua ini kita sudah sering bikin kontennya di YouTube, di WhatsApp video gitu kan, status, di Instagram, di TikTok, di Facebook itu ada semua. Kayak Kang Rujaya pembolang madu odeng gitu kan ke hutan, ke video kan di hutan. Halo, welcome to comeback, nah gitu kan. Panen lestari itu kayak gimana kan, diambil madunya aja, tujuannya lestari itu gimana. Itu kalau misalkan videonya kita sharing di grup ada kan, kita jual bikin status, kemarin juga langsung habis. Saya sendiri ketika posting itu langsung habis itu langsung. Banyak itu panennya, bisa 1 kilo lebih habis. Karena orang-orang yang sudah biasanya kita yakinkan itu madunya murni, panennya steril, dan madunya asli murni gitu kan dari alam, itu bakal langganan karena manfaatnya bakal terasa. Jadi untungnya berusaha di budidaya lebah madu itu kita nggak usah capek-capek ngeyakinin orang ini tuh bermanfaat buat kesehatan bla 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 bla. Udah, ini madunya murni, alat panennya steril, kitanya bersih, botolnya bagus, cantik gitu kan. Pengirimannya dipermudah, kalau jauh pakai logistik gitu kan, dipakai. Kalau deket kita anterin, dirajain lah, si pembeli itu adalah raja kan, servis yang baik. Nah, dicipta madu. Kalau misalkan memang bermanfaat itu akan kerasa sendiri dengan tubuhnya. Nah, perlu diperhatikan ketika berjualan madu itu. Kenapa saya dari awal tadi ngobrol ada madu yang dengan kadar gulanya tinggi, ada yang kadar gulanya rendah. Itu teman-teman belajar untuk melihat pasar. Jadi ketika ada orang mau beli tapi dia tuh punya, mohon maaf itu kan penyakit gula, jangan dikasih yang melevera karena kandungan gulanya tinggi, nambah masalah nanti. Tawarin aja, Kak, cobain kalau misalkan nggak kuat yang kecut yang masih ada manis-manisnya gitu kan, yang Levisep. Di sini kan Levisep ada 9 kan, kasih icip-icip. Sebelum membeli kalau mau lebih meyakinkan lagi, itu ajak ke lokasi kita, bawa. Nah Kang, icipin madunya. Nih yang utama seperti ini, yang Levisep seperti ini, sok mau beli yang mana. Mau panen sendiri, sok ajarin. Kita kan udah belajar bareng ya cara panennya, cara merebus, sok ajarin live. Tapi kita sediain tempat cuci tangannya, alatnya udah steril gitu. Di videokan juga. Jadi nanti teman-teman yang beli itu selain dapat madunya, dapat experience, pengalaman. Nah kita udah praktekkan. Kalau Kang Dinding nanti tonton konten-konten kita sebelumnya di YouTube, itu kita banyak ajak orang, termasuk Kang Sang kemarin main ya ke farm, melihat langsung koleksi-koleksi kan, baru diajarin Serana, Itama, Levisep Biroi ya, belum lihat yang Karasika, belum lihat Dress Cherry, belum lihat yang Luar Sata. Mungkin kalau misalkan ikut ngebolang sama Kang Rujaya gitu kan, ada kawan-kawan yang lain. Itu pengalaman itu makan. Nah, dijual tuh pengalaman tuh, dibikin status. Itu yang jadi daya tarik karena jarang untuk khususnya di madu ya, yang berusaha di dunia luar madu itu bisa menjelaskan jenis lebahnya, asal usul madunya, tata cara panennya. Nah teman-teman itu punya kekuatan itu untuk di usaha madu karena apa, dari awal sudah diajarkan. Ini jenis lebah madunya ini loh. Kalau mau yang bersengat berarti APD-nya harus apa, harus sampai ada pengasapan gitu kan. Kemarin diajarin kan itu praktek. Terus panennya kayak gimana itu beda-beda. Itu untuk meyakinkan madu. Itu untuk madu. Kang Dinding kan suka bekam ya, bekam juga seperti itu. Cari secara teoritisnya. Jadi saya juga suka merhatikan kan, suka ada gambar. Nah hindarin kalau kita di madu juga, untuk madu kita berusaha untuk cari referensi yang benar. Ada aspek ilmiahnya, ada aspek ilmiah itu kayak nama aslinya, nama latin, manfaat madu itu kita cari benar-benar dari referensi yang terpercaya, dari dokter yang ngomongin dokter misalkan, atau dari jurnal-jurnal ilmiah gitu. Jadi ketika kita menyampaikan tuh nggak salah. Nah untuk usaha yang lain itu sama, mau di bekam, mau di kuliner, kita desain, kita ajak orang-orang experience. Itu selain dia beli madu, dia bakal mulut ke mulut tuh. Oh di sini mah mau nyari madu udah di sini aja, gua udah percaya gitu. Nah kita udah usah jual sebetulnya, ada marketing nyamperin sendiri ketika cara panen kita benar, madunya memang bagus gitu. Dan perlu diingat,
kebanyakan orang butuh madu, apalagi orang yang dengan pola-pola gaya hidup sehat gitu kan, dia pasti apa ya, dia itu pasti suka dengan madu gitu. Apalagi kalau yang udah memang terbiasa minum madu itu pasti bisa membedakan madu yang seperti ini gimana, seperti ini. Apalagi pemain madu, dia pasti pasarnya udah banyak, madunya udah pasti bisa memastikan mana yang mereka gitu. Coba bahas apa lagi? Cukup? Dari Kang Apang cukup? Cukup ya. Oke, Kang Apang sedang ada telepon. Mungkin teman-teman semua, ini kunjungan pertama kita ya ke Kang Sam. Nanti Kang Sam tolong di report ke grup perkembangannya, jangan yang itu, kalau mau double sama yang grup kita boleh, yang ada penyuluhnya, yang ada Pak Ivan biar melihat nanti kontennya kita upload sebagai portofolio. Teman-teman nanti laporkan aja, termasuk yang Kang Dindinya, Kang Apang, ada kendala apa, temuan apa, supaya kita bisa langsung tindak lanjut. Kalau misalkan kita nggak ke lapangan juga kita kan bisa kasih saran, kayak seperti tadi kita ke Pak Ivan telepon ya, saya juga kan takut salah di penanganan. Nanti silakan Kang Sam tugas-tugas yang dilaksanakan. Untuk Kang Dindi nanti siap-siap kita kunjungi juga, kalau waktunya udah cocok dan kitanya udah bisa ke lapangan, kita kunjungi. Oke, paling gitu aja ya teman-teman semua. Nanti kalau misalkan mau banyak yang kita diskusikan kayak kemarin aja, banyak diskusi di kolom komentar aja. Kalau mau lebih panjang waktunya, kesini aja, kita nanti main ke farmnya Kang Ipan, Kang Rujaya, teman-teman binaan yang lain. Oke, dari saya cukup segitu. Mau ada tambah? Dah cukup. Salam lestari, madu terus pantang mundur, jangan lupa minum madu, jangan lupa jaga kesehatan dan pelihara lingkungan kita. Oke, stay tune. Dadah.